bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kiranya kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan di dalam menjalani hidup kami. Karena Kristus, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, dan yang telah mengalahkan maut bagi kami. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya dan selamat Hari Paskah. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Tema kita pada hari ini adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Semua perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya itu berkaitan dengan diri kita juga. Oleh karena ada sebuah kesatuan antara Kristus dan diri kita. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," itu artinya maka kita juga hidup. Kita juga akan bangkit. Yohanes 14 ayat 19 berkata seperti ini, "Sebab aku hidup," kata Tuhan Yesus, "dan kamu pun akan hidup." Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun bangkit. Oleh karena dialah kebangkitan yang sulung. Sudah pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Apa maknanya bagi kita perkataan ini? Yang pertama adalah kita akan mengalami kemenangan terhadap kematian. Saudaraku, kita tahu kematian sudah menjadi satu momok yang menakutkan sepanjang sejarah manusia. Dan manusia tidak sanggup menghindari kematian, tidak sanggup mengalahkan kematian. Ada dua hal yang manusia tidak bisa hindari, yaitu pajak dan kematian. Kita semua pasti mati. Nah, Tuhan Yesus tidak akan memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup kalau kita ini tidak butuh kebangkitan. Kita butuh kebangkitan. Makanya Tuhan memperkenalkan dan mengatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus tidak akan memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup kalau kita tidak akan mati. Tapi karena kita akan mati, maka Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi kita ini semua sedang menuju kepada kematian. Maka itulah sebabnya Tuhan mengatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Kita butuh Kristus, kita butuh kebangkitan, kita butuh hidup karena kita akan mati dan kita sudah mati di dalam dosa kita. Hingga kita butuh kebangkitan rohani dan kebangkitan fisik. Saudaraku, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi kematian. Rela atau tidak rela, menyiapkan diri atau tidak menyiapkan diri, setiap orang pasti akan bertemu dengan kematian. Setiap kita adalah Pak Camat dan Bu Camat, calon mati. Yang tua pasti mati. Enggak mungkin Tuhan lupa mencabut nyawa kita.
Kita mungkin berharap Tuhan lupa, kemudian sudah mencapai 150 tahun, kita masih hidup. Kemudian Tuhan berkata, waduh, saya lupa cabut nyawanya Pak Yohanes sampai 150 tahun. Tuhan tidak akan lupa, saudara. Kita ini semuanya berada dalam sebuah antrian yang panjang, sebuah antrian kematian. Hanya nomornya yang kita tidak tahu. Karena panggilan kematian itu tidak berurutan. Urutannya bukan 70 tahun, setelah itu yang 80 tahun dipanggil, setelah itu yang 90 tahun, tidak, saudara. Urutannya bisa dari 70 tahun kemudian ke 80 tahun dan bisa tiba-tiba loncat ke 40. Hati-hati yang umur 40. Kita semua akan mati. Tapi berapa banyak orang dalam hidup ini yang ketika menyadari ini atau tidak menyadari ini, hidup begitu sembarangan dan menganggap dirinya seolah-olah tidak akan mati. Hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, menipu orang lain, mencuri barang orang, hidup dalam hawa nafsu, seolah-olah dia berpikir, saya enggak akan mati. Hidupnya masa bodoh, tidak hidup untuk Tuhan. Saudaraku, kematian itu tidak bisa dihindari. Sama halnya pajak, saudara enggak bisa menghindar pajak. Kita makan kena pajak, kita beli motor kena pajak, beli mobil kena pajak. Ada pajak penghasilan. Demikian juga dengan kematian. Nah, kalau kita tahu kita akan nanti mati, maka tentu satu hal yang kita perlu lakukan adalah, yang praktis adalah, ketika teman dekat kita meninggal, hadirlah dalam kematiannya untuk menghibur keluarganya. Karena apa, saudara? Kita juga butuh itu kalau nanti kita mati. Kalau nanti keluarga kita mati. Ketika kita enggak hadir di dalam duka cita orang lain, dalam duka cita sahabat kita, jangan kaget kalau ketika nanti kita mati, orang tidak akan hadir pada waktu kematian saudara. Kenapa, saudara? Ini bukan soal balas dendam. Dulu dia enggak hadir, saya enggak hadir juga. Dulu dia enggak kasih pepau, saya enggak kasih pepau juga. Bukan soal balas dendam, saudara. Tapi kehadiran saudara dalam hidup orang lain itu tidak terasa oleh orang lain. Kehadiran saudara dalam duka cita, dalam pergumulan yang dihadapi oleh orang lain, dalam sukacita yang dihadapi oleh orang lain, tidak terasa dalam hidup mereka. Saudara tahu, pada waktu Lazarus mati, kisah ini adalah kisah dalam konteks Lazarus mati. Banyak sekali orang datang untuk menghibur keluarganya. Yohanes 11 ayat 19 dikatakan seperti ini. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Lazarus. Perhatikan kalimatnya. Ada banyak orang Yahudi datang. Bukan hanya dari daerah itu, tapi dari daerah yang lain mereka datang untuk menghibur Marta dan Maria. Pertanyaannya, saudara, kenapa Lazarus ketika mati banyak yang datang untuk menghiburkan keluarga ini, banyak yang datang untuk membesuk melayat Lazarus? Karena apa? Karena Marta, Maria, Lazarus adalah orang yang kehadiran mereka itu disadari di tengah-tengah komunitas. Orang tahu dia ada, disadari kehadirannya. Saya bisa berkata Lazarus itu orang yang top. Kita bisa menganggap mereka ini telah menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran mereka itu disadari oleh orang banyak. Orang sudah menerima banyak berkat dari mereka, sehingga orang yang datang dari jauh juga ketika mendengar Lazarus mati, mereka datang untuk melayat. Dari luar kota datang untuk melayat. Saya enggak tahu, saudara,
Berapa banyak orang yang akan mengunjungi kita pada waktu kita mati kelak. Ada orang yang ketika mati menjadi pukulan bagi banyak orang. Orang banyak merasa kehilangan dengan orang tersebut. Dan banyak yang berkunjung ke rumah duka. Tetapi ada juga orang yang ketika mati, orang lain tidak sadar dia sudah mati. Sering saudara, ada yang tanya ke saya, si A itu bagaimana kabarnya dia? Saya bilang sudah meninggal. Enggak tahu. Banyak orang enggak sadar. Si A itu enggak ketahuan kalau dia sudah mati. Artinya dia ada atau enggak ada, orang juga enggak tahu. Tidak ada efek bagi sekeliling dia. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya, apa yang kita lakukan selama hidup kita, itu menentukan apakah kehadiran kita disadari atau tidak disadari oleh sekeliling kita. Hal ini bukan soal banyak uang atau tidak ada uang. Tapi apa dampak hidup kita terhadap orang lain itu akan disadari atau tidak. Saudaraku, setiap kita akan mati. Pertanyaannya adalah apakah orang lain sadar tidak kehadiran kita, hidup kita selama ini. Lazarus, orang menyadari itu. Tapi hal yang selanjutnya adalah kita memang pasti mati. Tapi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian sudah dikalahkan. Sudah di dalam perkataannya tentang kebangkitan dan hidup, Tuhan Yesus menggabungkan kedua hal ini, yakni kebangkitan dan hidup. Dia tidak hanya mengatakan, akulah kebangkitan. Dia tidak hanya mengatakan, akulah hidup. Tapi dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Kristus hanya berkata, akulah kebangkitan, tanpa berjanji untuk memberikan kehidupan rohani yang baru dan tidak ada kata hidup, maka kita akan sengsara kelak di dalam hidup kita. Kita tidak mengalami kemenangan karena kita kelak tidak kita bangkit dalam kondisi hidup yang belum diperbaharui. Kalau kita kelak bangkit tetapi tidak ada sebuah kehidupan rohani yang baru, saudara, maka kita akan sengsara. Kita masih hidup dalam penderitaan dan dosa-dosa kita. Nah, demikian juga kalau sebaliknya Tuhan Yesus hanya mengatakan, akulah hidup, tapi tidak ada kata kebangkitan, kita juga akan sengsara. Kita hanya akan memiliki kehidupan rohani yang baru pada hari ini, tapi kita hanya sampai 70 tahun atau 80 tahun, dan setelah itu mati dan tidak ada apa-apanya. Kematian akan menamatkan riwayat kita. Tapi Tuhan menggabungkan keduanya. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi di dalam diri Kristus ada kehidupan rohani yang baru. Dan nanti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan menuju kepada kesempurnaan. Hingga kematian bukan titik akhir kehidupan kita. Karena kita punya pengharapan ini. Saudaraku, ini sama dengan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25b. Bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hidup walaupun sudah mati artinya memiliki hidup kekal walaupun sudah mati. Kematian di sini adalah kematian yang alamiah, kematian fisik. Jadi dia akan, yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Dia akan menerima hidup kekal walaupun dia mati secara alamiah, secara fisik. Artinya kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, sama dengan ayat 26 bagian B. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, kata hidup dalam ayat 26a ini
menunjuk kepada hidup yang alamiah. Setiap orang yang hidup, sekarang kita hidup, yang sementara ini, sedangkan kata tidak akan mati selama-lamanya, itu menunjuk kepada hidup kekal. Jadi saudaraku, kita melihat di sini bahwa bukan hanya kita akan menerima hidup di dunia ini, bukan hanya menerima hidup yang kekal, tapi kita akan dibangkitkan. Tapi bukan hanya kita akan dibangkitkan, tapi kita akan menerima hidup yang kekal juga. Hingga Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan kita juga mengalami hal itu. Oleh sebab itu, karena kita punya kemenangan atas kematian, maka kematian bagi setiap orang Kristen itu bukan lagi sebuah kematian, tapi adalah satu perpindahan. Kalau di dalam kematian ada yang namanya upacara pelepasan di bumi baru atau di Nana Rohana, tapi di surga ada pesta penyambutan menyambut kita. Karena apa? Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Hanya tubuh yang ditinggalkan, tapi roh kembali bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus di hari Paskah itu, maka kematian bagi kita hanyalah tidur bagi orang Kristen. Yohanes 11 ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata, Lazarus bukan mati tetapi tidur. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkata tali takum. Tali takum artinya sama dengan mama yang setiap pagi bangunkan anaknya, tali takum naku. Bangun nak, tali takum. Itu yang Tuhan katakan tali takum. Karena Tuhan melihat bahwa setiap orang tebusan dia itu bukan mati, tapi mereka tidur. Dan dia memanggil tali takum, bangunlah. Saudara dan saya kelak ketika mati dikatakan sebagai tidur karena kita tidak mengalami kematian. Apa itu kematian yang sesungguhnya? Kematian yang sesungguhnya adalah terpisah dari Tuhan. Itu kematian. Kematian orang Kristen bukan terpisah dari Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Dan itu hanya tidur. Saudara tahu ketika Stefanus dirajam dengan batu, dikatakan maka meninggallah ia, dan dalam terjemahan Inggris King James dikatakan he fell asleep, dia jatuh tertidur. Saudaraku, kita tidak mengalami kematian itu hanyalah sebuah tidur, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yang mati adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, karena mereka terpisah dari Allah. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya. Kemudian Alkitab menuliskan tertunduklah dia. Bahasa aslinya adalah tertidur. Ketika saudara tertidur, kepala saudara tertunduk di bantal. Seperti itulah Tuhan ketika mati. Dia tertidur. Kita tidak mengalami kematian karena Tuhan Yesus menanggung hukuman itu bagi saudara dan saya. Kita enggak terpisah dari Tuhan. Tapi berbeda dengan mereka yang belum percaya pada Tuhan, itu betul-betul mati karena terpisah dari Allah dan akan berada di dalam neraka. Oleh karena itu, saudara yang belum percaya kepada Kristus, datang kepada Kristus. Karena saudara akan mengalami kematian yang sesungguhnya, terpisah dari Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, setelah dia menceritakan panjang lebar tentang kebangkitan Kristus, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Kuasa maut itu sudah tidak lagi bersama dengan saudara dan saya. Saudara kenal dengan Bapak Gereja Tertullian? Bapak Gereja yang mencetuskan istilah Tritunggal. Tertullian sebelumnya adalah seorang yang kafir, dan dia melihat banyak orang Kristen yang dibunuh. Mereka itu dibakar, ditarik oleh 2 kuda sampai putus,
diberi makan kepada binatang buas. Tapi satu hal yang membuat dia kaget adalah orang Kristen itu meninggal dengan tenang. Mereka meninggal dengan penuh damai sejahtera. Kenapa? Tertullian melihat karena mereka sudah menyelesaikan persoalan kematian dan tahu kemana kalau mereka mati. Tertullian melihat bahwa orang Kristen itu bisa tenang karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dosa sudah diselesaikan, kematian sudah diselesaikan. Itulah sebabnya orang-orang Kristen yang Tertullian lihat, mereka itu mati dengan tenang. Hingga akhirnya Tertullian pun percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan persoalan di dunia yang akan datang. Kalau kita belum selesai dengan persoalan kematian, kalau kita masih takut, maka saudara, Paskah hari ini tidak ada artinya bagi kita. Kita belum memahami makna yang sebenarnya kebangkitan Kristus, makna yang sebenarnya akan Paskah. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan persoalan kematian, kita akan bisa tenang menjalani hidup kita pada hari ini. Apakah maknanya bagi kita? Akulah kebangkitan dan hidup. Maknanya yang pertama adalah bahwa kita menang atas kematian. Tapi makna yang kedua adalah kita menang di dalam seluruh persoalan kita sekarang ini. Kita bisa hidup dengan penuh kemenangan sekarang ini. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, dia memakai kata I am. I am the resurrection and life. Dia tidak memakai I was dulu, aku kebangkitan, atau I will be, saya nanti akan menjadi kebangkitan. Artinya Tuhan Yesus merupakan kebangkitan saat ini. Itu bukan dulu, tetapi sekarang, dan akan selalu sekarang. Setelah kita akan mengalami kemenangan Kristus sekarang ini, bukan hanya nanti pada waktu mati, tapi sekarang hari ini kita akan mengalami kemenangan itu. Sudah kita tahu dari ayat-ayat yang sebelumnya bahwa Lazarus sakit dan kemudian mati. Dan ketika Tuhan Yesus tiba di Betania, di tempat Lazarus, Marta dan Maria, dia mendapati Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Nah, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia segera pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Perhatikan kalimat Marta. Marta berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Marta berkata, Tuhan, seandainya, sekiranya Tuhan dulu ada pada waktu Lazarus sakit, maka saudaraku ini Lazarus tidak akan mati. Jadi Marta itu beriman kepada Tuhan Yesus di masa lampau. Tapi Tuhan berkata, I am. Dia bukan I was. Dia enggak diikat oleh waktu, dia adalah is. Bukan was, dia selalu sekarang. Tuhan Yesus memang tidak on time pada waktu itu. Marta mengatakan, Tuhan terlambat. Tuhan tidak on time. Pada waktu dia tiba di Betania, Lazarus sudah mati. Dia enggak on time. Itulah sebabnya Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau on time di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus berkata, I am the resurrection and the life. Di sini, sekarang ini juga aku adalah kebangkitan. Sekarang ini aku adalah kehidupan. Terus seharusnya dalam kisah ini Lazarus tidak dibangkitkan sekarang, tapi nanti di akhir zaman. Tapi di sini Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa kebangkitannya, bahwa dia bukan hanya will be nanti,
Dia bukan hanya nanti, tapi sekarang di sini. Dia itu kebangkitan, dia itu hidup, dan dia sanggup membangkitkan Lazarus. Ini merupakan antisipasi kebangkitan orang mati. Kebangkitan Lazarus sekali lagi seharusnya terjadi di akhir zaman, tapi terjadi pada waktu itu dengan jenis kebangkitan yang berbeda tentunya. Karena Tuhan Yesus hendak menyatakan, memberikan satu bukti, I am. Sekarang pun dia bisa bangkitkan itu. Saudaraku, kita memang bisa sakit, kita bisa mati. Keluarga kita bisa sakit dan mati dan punya banyak persoalan. Orang Kristen juga mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dosa, dan musibah. Alkitab dari nas ini mengatakan, orang yang dikasihi, Lazarus itu orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Ditulis dengan begitu jelas, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi dia pun bisa sakit dan mati. Tetapi saudara, walaupun kita mengalami semua kondisi-kondisi itu, kita akan menang dalam seluruh persoalan itu. Karena apa? Kristus Tuhan kita. Bukan Tuhan di masa yang lampau, bukan Tuhan yang hanya di masa yang akan datang, tapi Tuhan yang sekarang hadir di dalam hidup kita. Dan kita menang kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, bukan hanya dulu, bukan nanti, tapi sekarang. I am. Dia bukan akan menjadi kebangkitan dan hidup. Dia bukan telah menjadi kebangkitan dan hidup, telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan persoalan Maria, Marta dibereskan oleh Tuhan. Tapi dia I am sekarang ini, dalam konteks kita masing-masing. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia memiliki kuasa untuk menolong saudara sekalian dalam persoalan-persoalan saudara. Dan ini juga tentu saudaraku berdampak dalam hidup kita. Kita pun akan mengalami kemenangan ini. Karena dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Jadi pertolongan Tuhan bukan nanti di akhir zaman, tapi sekarang Tuhan ingin kita mengalami kemenangan karena kebangkitan Kristus. Kita bisa mengalami kemenangan ini seperti yang Paulus katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus juga berkata, syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu dibawa di jalan kemenangan Kristus untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Saudara, kita akan menang kalau kita percaya Yesus Tuhan kita, Tuhan yang selalu presence dalam hidup kita. Kalau kita percaya pengalaman buruk itu akan membawa kemuliaan bagi Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah dalam persoalan-persoalan kita. Sudah 2 kali Tuhan Yesus berkata, penyakit Lazarus akan membawa kemuliaan bagi Allah. Dalam ayat 4, Tuhan berkata, penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Dalam ayat 40 juga, kembali Tuhan mengatakan hal yang sama. Ada banyak hal saudara dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Tapi ada saatnya Tuhan menyingkapkan hal-hal tersebut. Tidak semua hal dalam hidup ini harus kita mengerti. Tidak semua hal kita harus mengerti. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita mesti mengerti, bahwa Tuhan itu mengerti dan akan memberikan kita pengertian terhadap hal yang kita tidak mengerti pada waktunya. Dan bukan kita tunggu, tapi Tuhan akan membimbing kita. Waktu kita tahu, Tuhan akan memberikan kita pengertian, maka Tuhan akan menolong kita di dalam menjalani persoalan-persoalan kita. Setelah hal-hal yang kita mengerti, kita akan bertindak, kita akan kerjakan. Tapi hal-hal yang kita tidak mengerti, kita akan imani itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Kita akan tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan.
So, Tuhan itu nggak berada dalam waktu. Kalau sepertinya Tuhan belum datang sesuai waktunya saudara, itu bukan kekalahan. Banyak sekali orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang ketika pertolongan Tuhan belum datang, dia kemudian menganggap itu sebagai kekalahan dan tidak lagi beriman kepada Tuhan. Sudah ada orang yang mengatakan seperti ini, God's never early, never late, but always on time. Tuhan itu katanya tidak pernah lebih cepat dan tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat waktu. Tetapi saya setuju dengan seorang teolog yang mengatakan hal yang sebaliknya. Dia berkata, Tuhan tidak berada di dalam waktu, karena itu dia tidak perlu on time. Tuhan tidak perlu on time, karena dia tidak in time. Siapakah yang perlu on time? Yang perlu on time itu saya dan saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kategori on time. Tuhan tidak perlu on time karena Tuhan tidak ada schedule waktu. Waktu yang mesti taat tunduk kepada Tuhan. Kalau kita memaksa Tuhan harus on time, menurut jadwal kita Tuhan, sekarang Tuhan, saya sedang ada dalam persoalan hidup yang berat, bereskan sekarang masalah saya, maka kita sedang memasukkan Tuhan di dalam waktu. Waktu yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Waktu yang diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu on time seturut jadwal saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan terlambat menolong Lazarus? Dari sisi manusia kita mengatakan Tuhan terlambat seperti kata Marta. Lazarus sudah mati baru dia datang. Kenapa enggak dari dulu? Kelihatannya Tuhan itu tidak on time menurut waktunya kita. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Waktunya sendiri untuk menyatakan kemuliaannya. Dan bagian kita adalah tetap percaya. Menunggu waktunya Tuhan. Menyatakan kemuliaan dan kuasanya dalam hidup kita. Kemenangan dalam hidup ini kita alami saat ini itu membutuhkan kesabaran menantikan waktunya Tuhan. Kemenangan bukan hanya membutuhkan kesabaran menantikan waktunya Tuhan. Yang kadang-kadang kita berkata Tuhan tidak on time, memang Tuhan enggak on time sesuai dengan waktu saudara. Tuhan punya jadwal sendiri. Tuhan enggak diatur oleh waktu saudara. Enggak diatur oleh keinginan kapan saudara ingin, kapan itu tergenapi. Tapi Tuhan punya rencana untuk kemuliaan namanya. Kemenangan kita akan alami kalau kita bisa bersabar menantikan waktunya Tuhan. Tapi kemenangan itu juga butuh iman. Ini makna yang terakhir. Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya kita akan mengalami kemenangan oleh iman, bukan oleh yang lain, oleh iman. Saudaraku, apakah maknanya bagi kita? Maknanya adalah kita akan mengalami kemenangan itu bukan hanya sabar menantikan waktunya Tuhan, tapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan mengalami kemenangan itu. Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada Marta dan juga kepada kita pada hari ini. Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal ini Marta? Tuhan tanya Marta. Dan di sini pada hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Tuhan tidak bertanya kepada Marta, bagaimana perasaanmu Marta? Apakah perasaanmu sudah lebih baik Marta? Tidak. Tuhan bertanya, bagaimana imanmu Marta? Bukan apakah hatimu sudah terhibur Marta, bukan. Tapi bagaimana imanmu Marta? Percayakah engkau hal ini? Hal yang Tuhan tekankan adalah bahwa dia itu kebangkitan dan hidup. Itu bukan soal perasaan, tapi soal dia percaya tidak siapa itu Tuhan. Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Perasaan bisa menipu. Dan kita nggak bisa menjalani hidup Kristen kita dengan perasaan.
Kita mesti menjalani hidup Kristen kita dengan iman. Karena iman percaya adalah jangkar yang kuat dan dasarnya di dalam firman Tuhan. Ketika pertanyaan ini diajukan kepada saudara, apakah saudara percaya akan hal ini? Bahwa Tuhan Yesus itu kebangkitan dan hidup. Bahwa dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu dan disaksikan lebih dari 500 orang saudara. Apakah saudara percaya bahwa dia akan memberikan kemenangan atas kematian ketika kematian kita tiba nanti? Kemenangan sekarang ini dalam hidup kita. Apakah saudara percaya itu? Bagaimana jawaban saudara ketika pertanyaan ini diberikan kepada saudara? Ketika Tuhan Yesus bertanya, Marta, percayakah engkau hal ini? Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya. Marta belum melihat Lazarus bangkit, dia belum melihat. Tapi dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak tahu Tuhan punya rencana membangkitkan Lazarus. Dia tidak tahu akan hal itu. Dia hanya percaya kepada Kristus yang ada di depan dia yang sedang berbicara. Dan dia berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dia percaya kepada pribadi Kristus. Bukan kepada mujizat yang akan dinyatakan. Dia sudah menang dengan imannya walaupun dia belum melihat mujizat. Iman kepada Kristus akan membuat kita mengalami kemenangan sekarang ini. Miliki iman seperti Marta. Jangan seperti Thomas yang selalu ragu-ragu, yang selalu skeptis, yang selalu pesimis. Thomas itu payah, saudara. Sudah pernah ketemu dengan orang pesimis, skeptis? Kita sudah makan mie enak-enak, kita mengatakan enak ya mie-nya. Enggak, lebih enak kicong. Kita udah makan yamcha enak-enak, enak ya yamchanya. Lumayan sih, tapi mahal. Selalu ada yang dia kritik. Orang pesimis itu bisa melihat kekurangan di dalam keindahan. Ketika saudara mengatakan, hari ini saya naik gaji, saya naik pangkat, saya naik jabatan. Apa komentarnya? Naik gaji sih naik gaji, tapi tanggung jawab pun juga nambah. Saudara akan stres ngomong dengan orang seperti Thomas ini. Thomas ini orang yang pesimis. Dia sudah melihat banyak mujizat, tapi dia berpikir mujizat itu hanya untuk orang lain, bukan untuk saya. Enggak mungkinlah. Dia selalu curiga. Masa sih mujizat? Itu hanya psikologi. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali susah percaya kepada pribadi Kristus, kepada janji Tuhan. Kita lebih percaya kepada suara-suara yang sumbang. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan berkata, barang siapa percaya, Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita? Percaya. Itu yang Tuhan tuntut. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, di mana Lazarus dibaringkan? Mereka kemudian bawa Tuhan Yesus ke kuburan Lazarus. Dan saudaraku, kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lalu Tuhan berkata, angkat gulingkan batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, ia sudah bau, sudah 4 hari ia mati. Dan Tuhan berkata dalam ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kembali percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya bukan nanti, tapi sekarang ini. Dia akan menyatakan kemuliaan Allah saat itu. Yang dia minta dari Marta hanyalah percaya. Lalu mereka kemudian angkat batu itu, disingkirkan batunya, dan Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras. Dia berkata, Lazarus, marilah keluar.
Lazarus bangkit keluar. Bapak gereja mengatakan, seandainya Tuhan Yesus tidak menyebut nama Lazarus, semua yang di kuburan dari Adam dan Hawa akan bangkit pada hari itu. Kalau Tuhan Yesus hanya berkata, bangkitlah, semua yang di kuburan dari Adam dan Hawa akan bangun pada hari itu. Betapa hebatnya kuasa kebangkitannya. Hingga dia mengatakan, Lazarus, dia sebut nama dia. Seperti itulah nanti pada akhir zaman. Sekali dia berfirman, bangkit, kita semua akan bangun. Kita akan bangkit semuanya. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus adalah punya kuasa yang sangat besar. Sebuah kuasa kebangkitan. Kuasa itu bukan hanya di masa yang lampau, bukan hanya nanti di masa yang akan datang kita menantikan itu dinyatakan. Tapi yang Tuhan tuntut berulang-ulang dari nas ini adalah kita akan mengalami hari ini, sekarang ini dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah kemanakah iman saudara selama ini dalam seluruh persoalan saudara? Di manakah umat Allah yang mengalahkan dunia? Kenapa saudara dikalahkan oleh dunia ini? Kenapa enggak bisa hidup dalam kekudusan? Kenapa dikalahkan oleh dunia ini? Kemanakah dampak kebangkitan Kristus dalam hidup saudara? Firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami punya pengharapan, kami punya kemenangan. Karena Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit. Dan Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Bantulah kami ya Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada pribadi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk sabar menantikan waktunya Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sungguh boleh hidup di dalam kemenangan dari hari demi kesehari. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari Paskah ini boleh menjadi satu kebangkitan rohani bagi setiap kami. Kami tidak lagi takut dengan kematian. Kami tidak takut dengan persoalan hidup yang kami alami. Karena Tuhan bukan bukan dulu, bukan hanya nanti, tapi Tuhan sekarang hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.